berapa aja kan? Yaitu nomor, kalau kita lihat surveinya, nomor Q58 sampai Q73. Oke, jadi kalau kita display variable names Q58 shift turun sampai Q73, masukin kanan guys. Udah dapat belum? Oh suka aja, fans. Harus belajar kan? Harus belajar di semua. Ini karena BT-nya jadi Mending dengerin dia. Oh, sampai perang. oke ya. Jadi di sini univariate descriptive, oke? Terus coefficient, terus KMO Bartlett. Oke? Continue. Nah, kemudian extraction. Di sini script plot. Nah, di sini ada eigenvalues greater than 1. Apakah eigenvalues itu? Eigenvalues adalah satuan ketika kita melakukan faktor analisis. Bahwa di situ pertanyaan memang menanyakan hal yang kita ingin tahu. Karena seringkali pertanyaan di indikator itu out of the box. Tuh kan? Kalau kita punya ide out of the box bagus. Tapi kalau di statistik out of the box nggak nyambung. Ya. Continue kan? Nah, rotation. Nah, di sini saya kasih loading plots nih biar komplit lah semuanya. Oke, nah di sini saya pencet oke. Nah, oke, satu ya. Pertama, kita mau tahu mean sama standar deviasi dari masing-masing indikator. Jadi kita pengen tahu ini di antara responden kita nilainya tinggi atau rendah nih. Oke. Ya kan? Nah, kemudian kedua kita pengen tahu korelasi antara masing-masing pertanyaan. Nah, ini korelasinya satu karena pertanyaannya sama. Ya. Nah, kita nggak mau korelasinya itu mendekati satu. Karena itu bukan pertanyaan yang bagus. Karena itu redundant jadinya kan. Oke. Nah, di sini extraction. Seberapa besar pertanyaan ini kontribusinya ke variabel yang ingin kita cari. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat sebetulnya pertanyaan yang banyak itu mengukur berapa variabel sih. Kita pengennya pertanyaan itu mengukur berapa variabel. Kalau kamu ada variabel terus ada list pertanyaan, kamu pengennya itu mengukur berapa variabel? Mengukur variabel itu aja kan? Dapat nggak pertanyaan saya? Kayak misalnya gini, ada pertanyaan attitude. Attitude itu indikatornya yang kamu punya satu variabel indikatornya ada berapa? Biasanya 3 per 5 ya? Yang kamu punya di jurnal artikel. Oh, berapa? Jadi kita kan kata Pak Is kan minimal 3 kan? Ya, 3. 3 kan, betul kan? Jadi ketika makan es krim saya pilih Häagen-Dazs. Saya selalu mencari Häagen-Dazs ketika ingin es krim. Häagen-Dazs adalah es krim favorit saya. Itu semua mengukur attitude. Kita nggak mau ada pertanyaan, ada pernyataan Häagen-Dazs merupakan es krim paling murah. Kita nggak mau. Karena itu nggak masuk ke variabel attitude, ya kan? Attitude itu hanya kita suka apa enggak gitu kan, terlepas harga kita nggak mengukur harganya gitu. Nah, kayak misalnya saya suka BMW gitu. Saya nggak mengukur harganya, cuma suka apa enggak, bukan saya mau beli apa enggak loh. Itu beda. Nah, itulah yang kenapa kita melakukan ini. Jadi di variabel kamu nilai yang ada di atas satu eigenvalue itu harusnya cuma ada satu. Dia mengukur satu hal. Jangan sampai dia mengukur dua hal. Karena nanti kalau mengukur dua hal, kamu nggak akan mendapatkan angka yang tepat, akurat. Kalau kamu mau mengukur attitude terhadap Häagen-Dazs, ya udah, attitude terhadap Häagen-Dazs yang diukur, jangan keluar-keluar. Kalau keluar-keluar, kamu bikin variabel lain. Makanya attitude dan intention to buy adalah dua hal yang berbeda. Attitude saya suka apa enggak? Saya suka Omega. Iya, saya suka Omega. Intention to buy, apakah saya niat beli Omega? Enggak.
ngapain juga kan ngabisin ratusan juta buat jam kan. Nah itu seperti itu. Nah saya menyukai jam Omega adalah memiliki brand yang bagus. Saya akan membeli Omega, nah itu dan lain sendiri tuh. Nah ternyata di stres, nah, di variabel stres itu ada 4 hal yang berbeda guys. Betul ya? Ini bukan ada 3 ya Pak? Oh 4 atau di atas Empat, ini? kan Di ini atas di atas satu, di atas Oh, iya. dari satu ada 4. Engkau nggak mau yang Nah oke, dan ternyata ini bisa dibagi. Dia mengukur apa nih? Oke. Ini Dia yang ternyata tadi kan? mengukur 4 hal yang berbeda. Hmm. Sama seperti yang ada di lecture saya, tuh kan? Ini dia mengukur 3 hal yang berbeda nih. Iya. Jadi bukan attitude terhadap produk IT sebetulnya. Ada masalah harga terhadap produk IT, ada Itu masalah sendiri. aplikasinya, ada masalah organisasinya. Sama juga yang ada di sini. Oke, nah itu. Nah ini kemudian dibagi beberapa indikator. Kan makanya kalau kita lihat di sini, yang udah ada. Oke, nah katakanlah kita transform, compute variable. Nah kita pengen overwhelm gitu kan. Nah kita pilih nih. Yang mana? Coba mau berapa aja? Q59. Oh ini yang tadi ya, Iya. 59. Save. Yang tadi lu fotoin kan? Saya bacainnya deh Pak. Masih ada di catatan. Q59. 9. Yes. 60. 63. 64. 68. 9. 70. 71. 72. 73. Ini juga ya? Iya, bisa. 72 juga nggak sih Ci? 72 nya? Apa? Strike semua. Jadi dia juga. Iya, 72, 73 iya Pak. Oke. Nah, berarti sekarang ada kan ini? Iya. Nah, oke sekarang Ya. Lagi. yang support aja langsung kan. Nah, support ini kan ya katakan support ini tuh udah sama semua karena kan ortu semua kan. Ada kata ortunya lah. Jadi dua tambah Yang keempatnya nggak masuk ya Pak? oh iya lupa. Ini apa? Oh iya nggak ada partnya. Ya ini udah dibersihin soalnya jadi nggak ada partnya terus 8 ditambah. Tadi sampai 14. Sampai 14 Pak. Yang orang tua. 14 nya juga masuk. Iya 14 masuk tadi. Nah. Oke.
15 kalau nggak salah. Ini bawahnya 15. Oke ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Jadi ada ini sekarang tinggal support guru ya. Guru. Kelompok BP sama kelompok ini sama enggak ya? Sama Pak. Sama. Oke. Sampai sini jelas? Ah, Nah sekarang kita kan mau ngetes hipotesa. Nah, jadi kamu harus tahu arah dari hipotesa itu. Apakah dia correlation atau dia inverse correlation? Hubungannya positif atau negatif? Nah, semakin apa? Coba kasih saya contoh. Apa saja yang hubungannya negatif? Hipotesa yang hubungannya negatif itu kira-kira apa aja? Semakin banyak ngomong, belum pintar deh. Tong kosong nyaring bunyinya, ya kan? Semakin banyak ngomong, semakin kosong. bodoh. Oh iya. Oke. Hubungannya Inverse correlation. negatif. Kenapa? Karena ngomongnya Banyak naik, tapi kepandaiannya turun. turun. Oke. Coba sekarang korelasi yang positif. semakin banyak makan berat badan semakin naik. Nah, oke, sama kan. Nah, kalau di sini ada overwhelm dan support, hubungannya kira-kira positif atau negatif? Harusnya positif. Positif kan? Berarti hipotesanya apa? Coba sebutkan 3 hipotesa dari 4 variabel ini. Semakin titik-titik, semakin titik-titik. Semakin disupport, semakin banyak support orang tua. Iya. Jadi itu Program Tapi kan bergerak. positif. itu negatif dong berarti. Itu negatif. Iya, hipotesanya apa? 3 hipotesa. Oh, 3 hipotesa. Nggak harus iya. Oh, semakin support orang tua Support tinggi. teman mengurangi overwhelm. Ya. Support apa lagi itu? Orang tua kurangin overwhelm, support guru kurangin overwhelm. Mengurangi overwhelm. Iya, Jadi mengurangi support. 3 ya. Ya. Semakin disupport orang tua, semakin Overwhelmnya tuh. berkurang. Iya. Overwhelm. Semakin disupport sahabat, semakin Berkurang juga. overwhelm. Semakin disupport guru. Overwhelm juga semakin Oke. berkurang. Nah, syaratnya di sini ada untuk kuantitatif hipotesa itu 5 kalau pi lebih kecil dari 0,05. Apa artinya ini? Artinya lebih 5 di sini adalah error, guys. Jadi kalau kamu mencoba 100 kali, yang 5 kali ini salah. Oke? Kalau misalnya gini, semakin tinggi COVID, semakin tinggi kenaikan Bitcoin.
I sama dengan 0,05. Jadi dari 100 kali percobaan 5 kali salah. Oke. Bisa nggak salah? Bisa, cuma kemungkinannya kecil. Ya, Indonesia akan mengalahkan Jepang. Ya. Ya, kira-kira P value-nya berapa? Lebih dari 0,0. Kira-kira iya, karena kemungkinan kita kalah, gitu kan? Ya. Kayaknya saya bakal dapat hate comment kalau ngomong kayak gini. Ya kan? Nah, apa sih maksudnya? Jadi gini, korelasi itu bentuknya harus garis, guys. Kalau ini adalah satu responden nih, satu titik adalah satu responden. Ada orang overwhelmed, dia nggak pernah dapat support. Dia titiknya ada di mana? 1, 2, 3, 4. 4. Ada orang selalu dapat support dan nggak pernah overwhelmed. Kiri atas satu. Nah, kalau hipotesa diterima, titik-titik saya ada di mana? 1 dan 4. 1 dan 4. Oke. 1 dan 4. Bentar. Kamu dulu apa? S1-nya apa? Desain. Desain. Ya. Oke. Lu bisa bayangin. Boleh nggak ada yang di sini? Boleh. Boleh, asal Di bawah 5. di bawah 5. Dari 100 itu di bawah 5. Kamu respondennya 250. Oke. Berarti 5% dari 250 adalah 12 12,5. Ya dong. 250. Kamu 250. Jadi yang boleh ada di sini, yang ada di sini ada berapa? Ya di bawah 5%. 12. 12,5 kan benar. Ya, 12. Berarti ada 12. bulatannya ke bawah ya Pak? Iya dong. Kalau 13 kan jadi lebih besar dari 0,05. Iya, 12. Ya jadi kan? 12. Kan lebih kecil dari 0, Iya. boleh 0,04. Iya. Oke. Nah, jadi yang terjadi di sini untuk hipotesa pertama ya adalah dia ngacir di mana-mana. Untuk hipotesa kedua dia bentuk garis, tapi garisnya salah, guys. Garisnya kayak gitu, jadi nggak diterima, malah sebaliknya efeknya kan. Nah, untuk hipotesa ketiga dia lagi seperti ini, gitu. Jadi bagaimana sih bisa tahu ya? Karena ya melakukan analyze regression linear. Di sini saya masukkan dependennya overwhelm. Ini saya masukkan support ortho independennya di sini, guys. Nah, terus dengan menjadi statistik, kan? R square change descriptive. Nah, oke, langsung aja nih. Kamu tinggal sini aja nih ya. Oh iya, confidence interval karena kamu kan 1, 2, 3, 4, 5. Udah kelar. Levelnya 95 masa lalu ya, Pak? Hah? Oh iya, levelnya pasti 95 masa lalu ya? Ya, karena 90% itu ya? Karena error 5. Iya, karena P value-nya 0,05 kan. Jurnal artikel kan rata-rata 0,05. Nggak harus sih. Bisa aja 0,1 juga boleh. Kamu mau errornya berapa persen gitu aja. Oh, oke. Yang diterima atau dari sini berapa? 0,05 itu rule of thumb. Oh. Tapi tergantung kalau misalnya kamu obat anak-anak Dia nggak boleh. itu kamu nggak boleh error 0,0 iya 1 gitu. Wah, angkanya nggak iya racun. Kan? Nah, ini kan social science ya. Social science tuh suka-suka. Nah gini. Nah, di sini kamu bisa lihat nih. Di sini beta itu bisa unstandardized. Artinya apa? Populasi dia bukan standar normal distribution. Populasi standar normal distribution bisa dibuat menjadi standar normal distribution dengan central limit theorem. Kamu dulu ngambil statistik nggak di sini? Nggak ya? Iya. Nggak ada ambil kok. Yang aja siapa? Oh, bukan di sini Pak. Bukan kuliah di sini S1-nya. Oh, S1. Sekarang S2 harus belajar statistik. Nanti kita ada. Enggak, kamu udah lewat. Yang
yang baru masuk ini, coba deh kamu tanya nih angkatan yang Oh iya, ada statistik mereka. Ada statistik. Oh. Statistik. Kamu makanya saya dendam nih yang main nggak dapet statistiknya. Iya nih Pak, Rafael. Iya, kamu belum dapet statistik. Bonus Pak. Dendam. Nah ini, jadi ini standardized. Jadi populasinya itu menjadi standard normal distribution. Kenapa? Karena dipasang-pasangkan sehingga dia menjadi standard normal distribution. Oke, nggak penting lah itu. Tapi di sini dia positif, di sini negatif, ya kan? Secara signifikan dia signifikan. Artinya apa? Artinya dia membentuk garis, guys. Nah, signifikan karena dia dari sini semua. Nah itu signifikan. Artinya apa nih ya? 0,007. Berapa per berapa itu artinya? 0,007 artinya 7 per 1000. Nah, jadi kalau sampel kamu 1000, semuanya membentuk garis, cuma ada 7 yang di sini. Bagus banget tuh sebenarnya. Tapi ternyata semakin besar support, semakin stres. Nah, kenapa? Kita nggak tahu. Karena ini adalah penelitian kuantitatif. Nah, kenapanya kita bisa minta orang kualitatif nanya gitu, apa sih yang terjadi ketika super sahabat? Jangan-jangan dia jadi comparison, jangan toxic, iya comparison gitu kan? Nah, misalnya, oh gue banyak PR, alah gitu aja lo, tempat gue lebih banyak lagi, bisa bantu. Iya, iya, jadi ada comparisonnya kan, peer support tuh nggak selalu bagus, ada comparisonnya. Nah, kalau guru cocok gitu. Kenapa? Karena stresnya kan stres akademik. Kalau guru bantuin, beban akademiknya berubah. Jadi dia garisnya seperti ini. Nggak ada yang titik-titik ini. Bagus garisnya. Gitu kan. Jadi orang tua paling jelek dong. Kalau orang tua nggak jelas. Ada orang tua yang ngebantu. Oh. Ada Oh, orang di tua yang tengah-tengah. ngebantu juga. Kayak 339 ya Pak. Iya, makanya dia sepertiganya di luar nggak jelas ya. Sepertiganya luar garis. Tapi cenderungannya juga dia mereka nggak bantu. Oh, jadi paling jelek sahabat, terus ortu, baru paling bagus guru. Gitu ngeliatnya. Betul. Dari positif ke Karena negatif. kenapa? Karena yang bikin seorang guru. Jadi seperti itu. Tapi hasil itu udah pasti satu ya Pak ya, yang benar hipotesanya. Di sini. Apapun hasilnya Pak, misalkan teori ini bisa memungkinkan nggak muncul dua hipotesa yang Oh benar? bisa, tiga-tiganya bisa. Oh tiga-tiganya? Bisa. Atau tidak sama sekali juga bisa? Bisa juga. Itu nggak ada hubungannya, itu apa independen ya. Karena kan iya multiple, bukan hierarchical. Kalau kayak gini, nah bisa kalau kamu mediasi, ini bisa nih. Artinya apa? Artinya kalau dia kuat di sini, gitu kan? Terus saling ya, ini bisa nih. Misalnya A, B, C ya. Kan? Nah ternyata ininya kuat. Nah ini jadi hilang nih. B-nya ini mediasi Pak. Iya. Mediasi. Cara ngetesnya A langsung ke C. Nah bisa dilihat di apanya hubungannya seperti apa. Atau misalnya gini kan. Nah, dari A ke C ini kuat, gitu kan? Si B ini udah jadi nggak punya power. Misalnya lagi nih, IQ di sini IQ gitu kan? Terus di sini nilai, di sini gaji. IQ udah menentukan gaji, jadi nilai gajinya tuh jadi lemah. Itu tergambarnya dari statistik angkanya dominan ya? Angkanya kayak gini, jadi apa? Dia namanya hierarchical regression. Dari sini tuh dari sininya tuh udah kuat, jadi dia nggak efek
efek si B itu jadi minor. Jadi nggak signifikan lagi. Maksudnya nggak usah pakai regression linear gitu kan di sistem SPSS. Pakai Ini linear. Cuma kan di sini ada mediasi nih. Mediasi. Sebetulnya kan mediasi kan dari sini. Sininya kan harusnya nggak ada hubungan dong. Kalau dari sininya udah kuat, si B-nya ngapain? Apa nggak? Misalnya, gini. Misalnya di sini support. Nah, di sini stres. Di sini main PS gitu ya. Kurang support kan nggak menyebabkan orang main PS kan? Kurang support menyebabkan stres. Stres menyebabkan main PS. Ini mediasi yang benar. Jadi kita bisa lihat nih dari apa? Kira-kira. Tapi kalau ternyata kurang support tuh langsung buat orang main PS, ini jadi nggak penting. Otomatis. Itu bisa kita nilai itu ketika hipotesa di depan atau ketika keluar angka statistik. Ketika keluar angkanya. Iya, nggak bisa. Pokoknya kalau nggak ada angkanya nggak bisa. Itu cuma makanya science tuh kayak gitu, mesti keluar angkanya. Berarti regresi 3 kali ya Pak? A ke B, B ke C, dan A ke C? Enggak. A, B ke C. A, B ke C sama urutan. Ada sequence. Jadi A terjadi lebih dulu, B terjadi kemudian. Jadi A regresi ke B. Tuh. Terus A ke B ke C. Jadi gini kayak apa? Januari. Iya, nilainya keluar di mana ya? Sini ya. Di sini kamu diet, Kuanti. ada exercise, mediasi. Ada. sehat. Ada mediasi. Kalau ternyata dari sini ada korelasi, ini kan jadi nggak penting guys. Nah, Kayak gitu. Pak, tapi kan tadi regresinya kan berganda, jadi A ke B, B ke C. Tuh. Terus taunya kita A sama C itu Coba. signifikan lebih Lebih kuat. kuat. Ada di modelnya hierarchical regression. Ya nggak kebayang Pak, kalau visualnya kan kita udah lihatnya ini nih Pak. Nah, maksudnya apakah signifikannya harus yang paling kecil dipilih dari hasilnya mereka? Jadi kayak gini. Nggak kebayang. Itu juga mediasi. Itu juga mediasi. It's okay. Kalian lagi mediasi. Kuanti pakai mediasi. Dia pakai mediasi. Lama gitu. Cici belajar. Cici kita ini rajin sekali memang. Gila. Mantap. Cici anti alias ambigu bukan sinus. Ini kan blok 1 kayak gini. Contohnya nih. Nah, jadi kita analyze regression ini ya. Nah, di sini ya. Kita buang dulu deh. Kita taruh IPK. Nah, di sini baru blok 2 kita masukin waktu. Oh gitu caranya. Oh, udah ada bloknya. Kita masukin. Baru lagi sama. Sebanyak apapun bisa. Kenapa kayak blok 4 gitu Pak? Iya. Supaya Kenapa nggak karena kita digabung? tahu, itu adalah sequence yang berbeda. Nah, karena kamu udah pakai itu, hasilnya jadi lain nih. Ini ya. IPK itu yang blok 2 itu akan menjadi mediasi gitu Pak? Enggak, jadi dari IPK jadi nilai-nilainya itu dipengaruhi ya, oleh ada IPK-nya juga nih. Tapi karena IPK-nya nggak signifikan, jadi tetap support sama
support sahabat sama support guru hasilnya nggak jauh beda. Tapi kalau dari IPK-nya itu signifikan, si ininya jadi berubah nilainya. Kayak gini, kayak apa, diet exercise sehat gitu. Kalau dietnya itu bikin sehat, si exercise-nya udah nggak penting lagi kan. Berarti yang perlu diperhatikan. Tapi ini bukan mediasi loh. Ini bukan mediasi, ini hierarchical regression kayak Januari, Februari, Maret. Kalau mediasi lain lagi, itu nanti sama Pak Is lebih panjang lagi. Lebih panjang. Depan, ya. Kalau mediasi itu ada syarat si A dan C itu nggak berhubungan, nggak ada korelasinya. Itu syarat mediasi. Kalau ngapain itu nggak make sense itu kan? Support, stress, main PS. Nah, stress menjadi mediasi dari support dan main PS. Tapi kalau orang nggak ada support terus langsung main PS, stressnya nggak penting. Nah, kayak misalnya udara panas, kita makan es krim, terus diabetes. Ya kan? Tapi kalau udara panas menyebabkan diabetes, makan es krimnya ya nggak penting kan? Iya. Jadi bukan mediasi lagi kan? Iya. Jadi kalau ada korelasi udara panas, apakah betul gitu kan? Daerah-daerah yang panas itu orangnya diabetes. Tinggi. Nah, makan es krimnya nggak penting. Bukan mediator itu, cuma apa? Salah satu simptom. Jadi Pak, tahap pertama yang dilakuin ini Pak, regression dulu. Kalau ada mediasi. Kalau ada mediasi iya. Berarti tahapan pertamanya ini dulu gitu Pak. Kalau ada mediasi bukan. Kalau ada mediasi, kalau ada mediasi itu kamu ukur ini. Sebetulnya mediasi itu nggak pakai ini sih. Nggak pakai. Kamu pakai mediasi ya semuanya ya? Iya. Pakai Pak. Mediasinya ada dua. Oke. Ada Dua lagi. Sama. Bisa gini kalau enggak. Sama dua juga. Ya A ke B, B ke C, udah gitu aja. Kita pilih sendiri. Mediasinya Kita pilih sendiri dua. Iya, ini model 1. Itu model 2 B ke C. C-nya dua. Ini udah jadi. Enggak, hipotesa kita kan juga banyak. Iya nggak apa-apa. A ke B. Iya, sebetulnya lebih panjang sih caranya kalau mediasi. Habis stres ya main PS. Sebetulnya iya aturannya banyak, tapi ya ini kan apa? Cuma sebulan kan waktunya ya. Sip. Punya lu lebih jelas. Sama mau nanya Pak, kan kemarin Pak mau nanya Iya. yang setuju sama nggak setuju, Iya. kan ada yang ganjil sama genap, maksudnya ada yang bikin 4 kolom, ada yang 5, ada yang 7, kan disarankan 5. Oh, itu Likert scale. Iya, 5 sama 7. Nah itu mempengaruhi nggak nilai signifikan kalau antara 5 dengan 7 banyaknya? Cenderung enggak ya? Oh nggak, sama aja ya kan? Cenderung enggak. Dia enggak sih, enggak mempengaruhi. Oh nggak mempengaruhi. 5 sama 7 itu Cuma di angka ini aja bakal. iya, jadi 5 sama 7 itu mempengaruhi kalau kamu melakukan ANOVA. Kenapa tuh apa? ANOVA itu artinya gini, misalnya kamu sales tahun ini sama tahun lalu, Ya. ya. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 tinggi, tingginya 5 gitu kan. Terus tahun ini tinggi juga, tingginya 5 kan nggak ada perubahan. Tapi kalau 7 mungkin tingginya 6 jadi tingginya 7. Ya, jadi kalau kamu mengukur perbedaan dari dua konteks gitu ya, dari dua unit, kalau 5 itu cenderung nggak kelihatan perbedaannya. Ya kayak misalnya, Soalnya ada yang 10. ya misalnya apakah kamu menyukai susu diamond 1 sampai 5? Suka, 5. Apakah kamu menyukai susu ultra 1 sampai 5? Suka, 5 juga. Tapi kalau kamu sampai 7, apakah kamu menyukai susu diamond? 6. Apakah kamu menyukai susu ultra? 7. Nah, kelihatan kan jadinya. Gitu. Biasanya di ANOVA. Kalau di regresi enggak sih, enggak terlalu. ANOVA fungsinya apa? ANOVA fungsinya melihat perbedaan antara kondisi A dengan kondisi B. Itu biasanya di marketing, di sales. Karena kita kan harus sales harus naik kan. Jadi apa, kerasa ini signifikan nggak naiknya? Gitu. Ketika kamu membandingkan populasi, di ANOVA itu sebetulnya kan kalau kamu ada standar normal distribution, terus di sini ada apa, standar deviasinya berapa, ANOVA tuh
bagaimana kita tahu ya Tabok aja. kita mengalami peningkatan apa stagnan? Itulah Nova. Nah, peningkatan apa stagnan? Jadi kalau misalnya di 2023 di 2023 itu ini penjualan kita ya, misalnya standar normal distribution gitu ya. Nah, 2024 penjualan kita seperti ini guys. Naik apa enggak? Hah? Naik. Belum tentu. Belum. Sama aja. Belum tentu. Kalau dia standar deviasinya segini, dia nggak naik. Karena dia masih dalam satu standar deviasi. Gitu. Nah ini ngukurnya pakai Likert scale. Likert scale 5 poin apa 7 poin. Kalau 7 poin dia bisa lebih presisi. Lada. Oh iya, makanya kayak gini belum tentu kan. Makanya oh iya kita naik, tapi enggak, karena standar deviasi itu apa? Artinya kalau dia masih dalam satu standar deviasi, dia bisa naik, dia bisa turun lagi. Atau kalau dia udah jauh dari standar, jadi gini nih. Misalnya ya, dari tahun 80 gitu ya. Dapatnya 10 juta, 11 juta, 12 juta, 10 juta, 11 juta, 12 juta, 10 juta, 11 juta, 12 juta, 10 juta gitu kan. Kalau tahu kita dapat 16 juta. Dia naik. Tapi kalau kita dapatnya misalnya 10 juta terus naik jadi 11,2 juta, enggak, dia nggak naik. Karena standar deviasinya 2 di sini. Dia masih dalam standar deviasi. Tuh guys. Lada. Pak bertanya to the point Pak. Kalau misalkan riset kami kan kuantitatif marketing dan diminta untuk bikin 2 mediasi Pak. Nah itu sebaiknya untuk mengetes ini si 2 mediasi ini standarnya harus menggunakan analisa testing yang mana Pak? Testing yang ini aja regresi. Regresi. Anak lain itu Enggak, ini bukan buat, nggak ada dari apa penelitian kamu apa Canova. Oh. Karena nggak ada. langsung Cukup regresi. Regresi aja iya. Yang sequence tadi. Sama kita Tuh. juga perlu. Oh. Kita kan Nggak implement apa-apa. gitu. Kalau sebelah pakai tuh. Kelas A. Ini yang baru masuk ini Oh. matrikulasi mereka mesti ngerjain ini. Banyak teh langsung. kalau Likert kita 1 sama 7 misalnya 1 Bagus, sangat puas sama atau 7 satu sangat tidak puas, 1 sangat Iya. tidak puas. Oh, iya, kita nggak gitu. Enggak, kita sama. 7 sangat puas. Iya kan kamu gini kan? Supaya Kan gini kan, jadi apa? Ininya apa? Kepuasan atau ketidakpuasan? Variabelnya kepuasan atau ketidakpuasan? Puas. Intensively puas. Intensively puas. Kepuasan. Iya. Enggak, berarti kepuasan 7. Karena ini kita bikin koordinat kartesius. Kalau ketidakpuasan ya tidak puasnya 7. Saya sangat puas, sangat setuju ya 7. Sangat ya, ntar kamu jadi ininya. Enggak, semua cuma masalah. Variabelnya apa? Tuh. Kualitasnya saya nongkrong. Oh iya dong. Siapa tahu? Kamu kerjanya apa? Kenapa? Di bawah. Di bang. Saya jual di pasar. Pasar. Oh, jadi.